Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas C3 beranggotakan Erna Widiati, Reni Nur Aristanti, dan Sumaryani. Dengan mata kuliah Kebidanan Berbasis Bukti, dosen praktikum Cesa Septiana Pratiwi, SSIT, MMID, PhD. Dari Program Studi Kebidanan Program Sarjana Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini kami akan mempresentasikan hasil jurnal tentang tema Hypnobirthing to Reduce Birth Pain. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih itu hypnobirthing gitu kan ya. Oke, kita mulai membahas. Hypnobirthing adalah upaya menanamkan niat ke pemikiran bawah sadar untuk menghadapi persalinan dengan tenang dan juga sabar. Dengan hypnobirthing, mental dan psikologi akan semakin selaras. Dalam hypnobirthing juga akan disiapkan secara mental agar proses persalinan menjadi lebih mudah, lebih aman, lebih nyaman, dan lebih menyenangkan. Sekitar 90 sampai dengan 95% dari populasi manusia semuanya insya Allah bisa dihipnosis. Kepercayaan yang kuat adalah salah satu modal awal untuk kita bisa masuk ke dalam kondisi hipnosis dengan sangat mudah. Oke, baik Bunda, bisa dimengerti sampai sejauh ini. Jadi untuk hypnobirthing, dengan kita sebelum persalinan belajar tentang hypnobirthing, nanti hasilnya Bunda semuanya dalam menghadapi persalinan akan lebih lancar, lebih nyaman, dan menyenangkan pastinya ya Bun. Baik, untuk selanjutnya kita harus mensugestikan diri kita bahwa persalinanku nyaman menggunakan hypnobirthing. Jadi, dengan belajar hypnobirthing, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa persalinan kita pasti akan terlewati dengan baik, akan terasa nyaman, menyenangkan, dan bayi kita juga merasakan hal yang sama dengan apa yang kita rasakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas gimana sih cara menghadapi persalinan dengan hypnobirthing. Iya kan, Bun? Jadi, Bunda semuanya di sini hamil, kemudian persalinan, itu harus belajar ya, Bun. Jadi nggak ada persalinan yang tiba-tiba datang ke provider, kita nggak punya ilmu tentang persalinan, pasti kebanyakan pasiennya akan kacau. Bunda kacau dalam menghadapinya karena psikologinya belum tertata. Kemudian mentalnya belum dipersiapkan. Jadi orang hamil menuju persalinan itu harus belajar. Belajarnya gimana sih Bun? Jadi ada beberapa tips di sini gimana caranya kita melahirkan tanpa rasa nyeri. Jadi nyeri itu bisa hilang. Nyeri itu tergantung kontrol emosional kita. Jadi semakin emosi kita dalam menghadapi persalinan, tingkat nyeri kita semakin tinggi. Jadi kenapa kita harus belajar hypnobirthing ya Bun? Oke, kita langsung masuk saja ke teknik yang pertama, yaitu teknik pernafasan menjelang persalinan. Jadi selama hamil, Bunda semuanya harus belajar gimana cara menghadapi persalinan dengan nafas yang bagus, dengan nafas yang sudah dilatih. Beda nggak sih antara ibu yang belajar nafasnya dengan ibu yang belajar? Beda. Jadi semakin kita belajar nafas, semakin panjang pula durasi nafas yang kita hirup, kita hembuskan. Itu semakin panjang. Oke, kita mulai masuk ke triknya ya Bun. Trik nafas dalam menghadapi persalinan. Jadi nanti pada saat Bunda masuk ruang bersalin, otomatis pasti ada kontraksi. Kalau tidak ada kontraksi, persalinan kita nggak akan maju kan Bun. Jadi bahasa hitsnya, bahasa lembutnya dari kontraksi adalah gelombang rahim. Jadi pada saat gelombang rahimnya datang, Bunda cukup tarik nafas lewat hidung, buang juga lewat hidung. Jadi tarik nafas perlahan dan dalam, kemudian hembuskan juga lewat hidung pelan-pelan. Kenapa sih harus lewat hidung? Emang nggak boleh lewat mulut? Gitu kan ya, kadang pertanyaannya begitu. Boleh sih lewat mulut sesekali kalau kita udah ngerasa, nih aku kayaknya udah engap banget nih.
ya udah deh aku menghela nafas sesekali lewat mulut boleh. Tapi kalau Bunda sering menggunakan lewat mulut, tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut, terus-terusan begitu, oksigen kita cepat habis. Jadi kalau oksigen kita terkuras banyak, kita akan lelah menghadapi persalinan, kita capek, belum nanti habis persalinan kita pasti ngurusin bayi kita, menyusui dan sebagainya kan ya Bun. Jadi nanti di hypnobirthing ini kita diajarin teknik nafasnya. Jadi nafasnya harus pelan dan dalam, tarik nafas lewat hidung, buang lewat hidung. Caranya gimana sih biar kita tahu nafas kita dalam apa enggak gitu kan ya Bun ya. Jadi setiap minggunya kita amatin. Pada saat kita tarik nafas dalam minggu pertama itu berapa detik. Pada saat kita buang nafas juga berapa detik. Nanti diamatin lagi minggu berikutnya. Diamatin lagi minggu berikutnya. Ada peningkatan nggak ya? Kalau maksimal aku udah 8 detik nih, udah mentok, ya udah nggak apa-apa. Berarti memang kemampuan kita ada di 8 detik. Jadi kemampuan seseorang untuk tarik nafas dan buang nafas itu berbeda. Tergantung tingkat dari kemampuan dan kenyamanannya Bunda masing-masing ya. Jadi nanti intinya untuk menghadapi persalinan, kuncinya ada di nafas. Semakin nafas kita bagus, persalinan kita akan semakin nyaman dan semakin lancar. Jadi kalau nafas kita nggak bagus, pasti kita emosi larinya. Semakin kita emosi pada saat menghadapi persalinan, semakin otot-otot kita, otot rahimnya kita, otot tubuh kita itu mencengkeram kenceng. Jadi kenapa persalinan itu kadang nyerinya luar biasa, nyerinya terasa banget gitu kan ya. Itu karena kita kadang emosinya ada emosi yang tinggi di situ. Jadi pada saat kita nggak emosi, kita menghadapinya dengan rileks, kita menghadapinya dengan tenang, rasa nyeri itu pasti akan berkurang, bahkan bisa hilang Bun. Oke, trik yang kedua yaitu endorphin message. Jadi untuk menghadapi persalinan, kita juga diajari cara untuk memijat endorfin. Jadi apa sih endorfin itu? Endorfin itu hormon kebahagiaan Bun. Jadi bisa disebut hormon bahagia, bisa disebut juga hormon rileks. Jadi semakin rileks tubuh kita, persalinan kita akan semakin lancar pastinya. Karena psikologi kita, pikiran kita bagus, pasti untuk tingkat nyerinya itu sedikit dan bahkan bisa hilang Bun. Jadi untuk cara endorphin message-nya Bunda bisa melakukan dengan suami di rumah ya. Jadi posisinya gimana sih? Ambil posisi senyaman mungkin deh Bun. Bisa dengan sandaran, bisa juga dengan miring kiri gitu ya Bun. Jadi nanti suami bisa memijit pelan. Pijitannya sesuai dengan kemampuan Bunda saja. Jadi tidak perlu yang terlalu keras. Jadi pijitannya itu pijitan cinta. Jadi pelan tapi kita bisa merasakan kenyamanan pijitannya ya. Jadi Bunda bisa dengan miring kiri, misal nih miring kiri, kemudian kita rileks aja, kita pejamkan matanya, suami kita suruh memijat dengan lembut bagian belakang ya, mulai dari bagian leher membentuk huruf V dan sebaliknya. Kemudian juga bisa memijit terus menerus hingga menuju badan bagian bawah ya Bun. Pijit pelan, kita nikmatin, jadi nggak perlu tekanan yang keras. Jadi nanti kalau Bunda udah ngerasa rileks, nyaman, biasanya Bunda tidurnya pun akan lebih rileks. Pada saat kita menghadapi persalinan pun lebih nyaman gitu ya Bun. Nanti bisa dipraktekkan sama suami ya Bun ya. Oke, kemudian yang keempat adalah latihan Kegel. Kenapa sih kita harus latihan Kegel gitu kan Bun ya? Karena kita kan udah bawa perut aja udah besar, susah. Kenapa sih mesti harus Kegel gitu kan ya? Pertanyaannya biasanya begitu. Jadi kenapa sih kita harus Kegel? Yang pertama, beban di perut kita, beban di rahim kita itu semakin membesar. Jadi otomatis otot-otot yang ada di bagian bawah ya, itu semakin kerjanya lebih berat. Jadi kalau kita nggak latih dengan senam Kegel, otomatis ototnya kaku. Jadi pada saat persalinan, kita nanti bisa terjadi robekan nih di vagina gitu kan ya. Jadi fungsinya senam Kegel hampir sama kayak pijat perineum. Kalau senam Kegel itu dia fungsinya buat mengelastiskan bagian bawah, jadi lebih elastis, lebih rileks, dan ngurangin pegel-pegel, sakit-sakit di bagian tubuh kita gitu ya Bun. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknik pijat perineum yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi untuk pijat perineum nanti Bunda bisa dengan posisi duduk ya, setengah duduk gitu ya, posisi duduk bersandar, kemudian di depan tubuh kita, di depan vagina kita dikasih kaca. Kalau
seandainya Bunda udah paham posisi vaginanya, dengan meraba saja kita udah paham, nggak perlu kaca nggak apa-apa Bun, tapi kalau Bunda belum paham, kita bisa pakai bantuan kaca untuk ditaruh di depan vagina kita ya. Kemudian sebelum kita melakukan pijat perineum, otomatis ya Bun, tangan kita harus bersih dulu, kita cuci tangan dulu pakai sabun gitu kan ya. Kemudian alatnya apa saja sih yang perlu diperlukan untuk pijat perineum? Kita cuman butuh semacam minyak ya Bun, jadi minyak kelapa boleh, kemudian lotion juga boleh, jelly juga boleh. Jadi Bunda bisa memilih salah satu yang kira-kiranya nggak menyebabkan alergi ya, nggak menyebabkan alergi dalam tubuh kita gitu ya Bun. Jadi caranya, nanti taruh kedua jari tangan Bunda di bagian vagina. Kita masukkan dulu tangannya di vagina, masukkan sedikit, tekan ke bawah sampai kira-kira sejajar dengan anus. Tekan, tekannya pelan-pelan ya Bun ya. Kalau sudah, kemudian jari tangannya Bunda, yang 2 jari ini masuk, gerakan di arah kanan dan kiri vaginanya. Jadi kayak dibuka, digerakkan ke atas, ke bawah. Itu kita pakai minyak dulu atau pakai lotion dulu biar nggak sakit ya Bun. Kemudian pijatannya itu sesuai dengan kenyamanannya Bunda. Jadi jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan juga, yang sedang, sampai kita bisa merasakan hangat di bagian vagina atau di bagian perineum. Itu bisa dilakukan maksimal ya Bun, itu maksimal 10 menit gitu ya Bun. Jadi yang saya sebutkan tadi adalah trik dan tips gimana cara persalinan hypnobirthing itu bisa sukses. Kita bisa mengurangi nyeri persalinannya, kita bisa rileks menghadapi persalinannya, bisa mengurangi robekan jalan lahirnya. Begitu ya Bun, mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan dan persalinannya nanti bisa lancar. Baik, untuk tips berikutnya, yang pertama kita bisa rajin melakukan prenatal gentle yoga. Jadi mulai kapan sih kita bisa melakukan yoga gitu kan ya Bun? Jadi dari 0 bulan pun boleh, yang penting Bunda tidak mengalami mual, tidak mengalami pusing, pokoknya hamilnya Bunda itu nyaman-nyaman aja dari trimester awal gitu ya, bisa melakukan prenatal gentle yoga. Kemudian ada beberapa juga yang tidak boleh melakukan prenatal gentle yoga Bun, jadi nggak semua ibu hamil bisa melakukan prenatal gentle yoga dengan gerakan yang sama. Jadi kalau seandainya Bunda mengalami posisi sungsang, lintang, posisi presentasi bokong ya, bokongnya berada di bawah perut gitu kan ya, itu nanti ada teknik sendiri untuk melakukan prenatal gentle yoga. Jadi intinya semua ibu hamil bisa melakukan prenatal gentle yoga tapi dengan teknik yang berbeda. Kemudian yang kedua, kita harus membuat komitmen Bun. Komitmen seperti apa sih gitu kan ya. Jadi kalau kita mau persalinan dengan hypnobirthing, berarti kita harus berkomitmen untuk belajar ya. Kita harus belajar menguasai perubahan yang ada dalam tubuh kita. Dalam artian kita nih hamilnya udah tambah besar, berarti pasti kemungkinan besar ada keluhan-keluhan yang muncul. Jadi sebelum keluhan itu muncul, kita antisipasi dulu nih, kita belajar yoga dulu. Jadi harus ada komitmen. Sebelum kita masuk ke persalinan, kita juga harus belajar dulu napas, seumpamanya begitu. Jadi kita harus ada komitmen untuk belajar menghadapi proses persalinan. Kemudian yang ketiga, kita harus konsultasi. Konsultasi itu wajib ya Bun. Tips apa yang bisa kita pakai, apa yang harus dihindari, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi persalinan dengan menggunakan hypnobirthing. Kita bisa konsultasikan dengan provider kita nanti ya Bun ya. Oke, baik. Jadi kenapa sih kita harus belajar hypnobirthing gitu kan ya? Toh juga kalau udah waktunya lahir, tetap lahir gitu kan ya. Mungkin sebagian Bunda ada yang berpikir begitu. Jadi manfaatnya banyak banget Bun di sini. Ada salah satunya ya, ada meningkatkan kadar hormon endorfin. Jadi hormon endorfin itu hormon rileks, hormon bahagia kita. Jadi semakin kita nyaman, semakin kita rileks, hormon endorfin itu semakin banyak ke kita, semakin banyak di tubuh kita. Kemudian meningkatkan ikatan batin. Jadi kalau kita belajar hypnobirthing, kita kan kayak ada komunikasi dengan baik, kita menikmati setiap prosesnya gitu ya Bun. Kemudian mengurangi rasa mual, muntah, dan juga pusing, dan menciptakan keadaan yang seimbang sehingga pertumbuhan fisik dan jiwa bayi juga lebih nyaman. Jadi kenapa sih kita belajar hypnobirthing? Yaitu salah satunya menciptakan rasa nyaman. Jadi kalau kita udah relax, kita udah bisa
menguasai perubahan dalam tubuh kita, otomatis keluhan-keluhan selama perhamilan dan juga persalinan akan terlewati dengan baik, yaitu caranya dengan cara kita belajar hypnobirthing ya, Bun. Nah, di sini saya mengutip kata-kata dari bukunya Bu Yesi Aprilia tahun 2016, tidak ada kegagalan dalam hypnobirthing. Jadi maksudnya di sini adalah kalau seandainya Bunda sudah melakukan belajar hypnobirthing, belajar nafas, belajar prenatal yoga, tapi ke ujung-ujungnya tetap seandainya sesar misalnya ya, itu walaupun kita menghadapi persalinan dengan sesar, kalau kita sudah belajar teknik hypnobirthing, kita menghadapi sesar pun itu relax, Bun, tenang. Jadi kita lebih menerima tentang perubahan tubuh kita gitu, jadi nggak panik. Jadi hypnobirthing itu tidak ada kata gagal dalam belajar, tidak ada kata buat apa sih hypnobirthing kalau kita nanti ujung-ujungnya sesar, nggak ada ya, Bun, karena nanti di hypnobirthing itu kita dilatih cara penerimaan tubuh dengan tenang, dengan nyaman, dengan rileks. Kita akan belajar semua di situ ya, Bun ya. Oke, baik. Untuk materinya sudah selesai, jadi di sini kami mengutip dari beberapa buku, di antaranya Aprilia Yesi tahun 2014 tentang Gender Birth Balance, Putra Sitya Tava tahun 2014 cara melahirkan dengan hypnobirthing, kemudian Aprilia Yesi tahun 2020 tentang Prenatal Gentle Yoga, dan yang terakhir saya mengambil jurnal dari rsaugm.ac.id tahun 2013 tentang hypnobirthing. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.